Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang memungkinkan kita bisa diperjumpakan lagi di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Tergantung, begitu judul cerita singkat yang menjadi awal dari refleksi kita dalam kesempatan ini. Di sebuah keluarga ada dua anak bersaudara. Yang sulung dipanggil murung, gloomy, karena ia selalu murung, jarang tersenyum. Ia cenderung berpikiran negatif tentang banyak hal. Si bungsu dipanggil ceria, happy. Seperti namanya, ia memang seorang anak yang periang, selalu gembira, tersenyum, ramah. Ceria adalah anak yang cara berpikirnya positif. Positive thinking itu istilahnya. Nah, suatu saat orang tua mereka berpikiran untuk menciptakan situasi di mana si murung bisa tersenyum gembira dan sebaliknya bagaimana membuat si ceria menjadi cemberut, menjadi sedih. Mereka membuat rencana untuk memberikan sesuatu kepada masing-masing anak. Orang tuanya tahu kalau si murung sangat menginginkan telepon genggam, handphone. Selama ini jika ia pergi bersama teman-temannya, ia terpaksa meminjam telepon genggam milik temannya. Maka orang tuanya membelikan sebuah telepon genggam terbaru supaya ia menjadi senang dan gembira. Hari itu, setelah kedua anak pergi ke sekolah, telepon genggam yang akan dijadikan sebagai hadiah kejutan, surprise present, dibungkus oleh orang tuanya dengan kertas kado yang indah, lalu diletakkan di kamar si murung. Sepulang sekolah, murung segera masuk ke kamar dan ia melihat ada kado di sana. Cepat-cepat ia membuka kado itu dan ia terkejut sekali ketika mendapati di dalam dus itu, di dalam bungkusan itu ada telepon genggam idamannya. Wajah murung berseri-seri. Ia tersenyum. Tapi tidak lama, dalam waktu singkat, ia murung lagi. Mengapa? Negative thinking-nya bekerja. Ia membayangkan kalau teman-temannya akan meminjam telepon genggam baru itu. Lalu nanti telepon genggam itu menjadi rusak. Pikiran negatif itu dengan segera merusak sukacita dan kegembiraan yang baru saja ia rasakan. Bayang-bayang bahwa telepon genggamnya akan rusak membuat ia gagal bersyukur. Hadiah yang diberikan orang tuanya itu berubah menjadi beban yang menekan hati dan pikirannya. Yang keluar dari mulutnya adalah omelan dan keluhan, bukannya ucapan terima kasih pada orang tuanya. Bagaimana dengan ceria? Orang tuanya tahu kalau ceria suka sekali dengan kuda. Apa yang mereka lakukan? Orang tuanya menyuruh orang untuk memasukkan setumpuk kotoran kuda
ke dalam sebuah dus dan membungkusnya dengan kertas kado. Hadiah kejutan itu juga telah diletakkan di dalam kamar ceria. Orang tuanya berharap ia ceria akan menjadi sedih dan murung ketika membuka dus hadiah itu. Ceria memang terkejut ketika melihat ada kado di dalam kamarnya. Dengan segera ia membuka kado itu. Makin terkejut dia ketika ternyata yang ada di dalam dus kado itu adalah setumpuk kotoran kuda. Mukanya kebingungan sejenak. Tapi ia segera berpikir, masa orang tuaku yang begitu mencintaiku memberi kotoran kuda? Pasti ada sesuatu di balik hadiah ini. Dengan segera ia lari kepada orang tuanya, mencium mereka. Orang tuanya sangat bingung dan terkejut, kemudian bertanya, "Loh, kamu itu kan kami beri kotoran kuda. Kok malah senang sih?" Lalu ceria menjawab, "Papa, Mama, saya tahu kalian sangat mencintai saya. Jadi tidak mungkin memberi kotoran kuda saja kepada saya. Pasti kotoran kuda itu adalah sebuah tanda. Kalau ada kotoran kuda, berarti ada kudanya. Nah, saya tahu kalian akan membelikan kuda poni buat saya." Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang optimis punya pola pikir positif dan ia akan mampu tetap bersuka cita, berpengharapan walaupun menghadapi kesulitan. Sebaliknya, orang yang pesimis dengan kecenderungan pola pikir negatif merasa hidup ini menjadi beban penderitaan yang berkepanjangan sehingga ia selalu gelisah, takut, dan khawatir. Optimis adalah sikap berpikir positif dan memiliki harapan baik terhadap segala sesuatu. Sementara pesimis adalah kebalikannya, cenderung melihat segala sesuatu dari sisi negatif dan berharap yang buruk. Orang optimis melihat peluang dalam kesulitan, sedangkan orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap peluang. Ujung-ujungnya akan tergantung pada kacamata apa yang kita pakai, pada pola pikir seperti apa yang menghidupi kita dan kita hidupi. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 8 menulis begini, "Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Kata perintah pikirkanlah dalam bahasa asli Perjanjian Baru menggunakan kata logizomai. Kata ini menggambarkan aktivitas berpikir di mana orang memusatkan segala daya pada subjek yang dipikirkan itu. Mempertimbangkan semua yang akan dilakukan berdasarkan apa yang dipikirkan itu. Betapa indahnya hidup ini. Sekiranya kita dengan sungguh-sungguh mendasari dan mewarnai pikiran kita dengan semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pastilah kita akan menjadi orang-orang optimis, berpikiran positif, dipenuhi pengharapan dan sukacita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya kami pernah atau bahkan suka membiarkan pikiran negatif menguasai diri, sehingga kami hidup dalam pesimistis yang mengikis sukacita dalam hidup ini. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kekuatan, kemauan, agar mau mengembangkan pola pikir seperti yang dikehendaki Allah, sehingga mampu berpikir positif dan hidup dalam optimisme yang berpengharapan. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kembali kami berdoa di dalam pengharapan kami akan belas kasihan, pertolongan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit, bagi para lansia yang mulai mengalami kelemahan tubuh di sana sini, bagi keluarga-keluarga yang punya beban karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, bagi mereka yang sedang mengalami tekanan dalam kehidupan rumah tangga karena relasi yang tidak harmonis antar anggota keluarga, untuk orang-orang yang sedang bingung, yang sedang galau karena berbagai ketidakpastian di masa depan, studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Untuk semua itu kami berdoa. Kami juga memohon kekuatan, penghiburan, kemampuan yang dari Tuhan bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka cita. Kami berdoa bagi keluarga almarhum Saudara Max Timotius Thanos. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, memampukan keluarga memaknai peristiwa ini tetap dalam terang iman. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi gereja di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah. Tuhan yang tolong, Tuhan mampukan gerejamu tetap setia untuk menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sebagai wujud keikutsertaan mengerjakan misi Allah. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan khusus di GKI Gading Indah, untuk persiapan Natal yang diselenggarakan oleh jemaat, pekerjaan panitia Natal untuk mempersiapkan rangkaian kegiatan. Kami berdoa bagi proses pemilihan penatua yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan, Engkau yang berkenan sempurnakan semua kegiatan itu. Kami juga tetap berdoa bagi kegiatan-kegiatan lain seperti pelayanan kesehatan melalui klinik Gria Kasih Indah,
juga klinik-klinik lain di lingkungan GKI. Tuhan yang sempurnakan pelayanan-pelayanan yang dilakukan agar menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayanan di bidang pendidikan yang diselenggarakan Gereja Kristen Indonesia melalui badan-badan pendidikan yang ada, BPK Penabur, Universitas Kristen Krida Wacana, Universitas Kristen Maranatha. Tuhan, Engkau pakai pelayanan itu menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi masyarakat yang dilayani. Kami juga tetap menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Tuhan yang berkenan untuk mampukan para pemimpin bangsa kami selalu merancang apa yang benar, melakukan dengan cara yang benar sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa. Bila tiba saatnya nanti kami beristirahat, kami serahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Kiranya kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.